Oke, balik lagi bersama gue di channel Muhammad Kori. Kali ini kita bakal ngetes kepintaran antara mereka berdua. Di sini udah ada Pedi sama goblok banget. Siapa? Nah, nama lu siapa anjir? Kenalan dulu lah. Ya iyalah. Guys, sama Mas Prin guys. Oke, jadi ini adalah sebuah tes. Kita akan mengambil videonya dari YouTube. Ntar aku tag YouTube-nya, YouTube siapa. Jadi nanti yang kalah akan dicoret dan yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000. Anjay, keren kan? Oke, jadi udah siap? Ready ya. Jadi setiap permainannya gini. Kalau di antara kalian salah menebak, misal ini tentang pembunuhan, salah menebak, nah itu coret satu jari. Oke. Tahu ya? Siapa yang nyoret? Ya tergantung. Kalau misalnya yang nyoret tuh yang jawabannya tuh hampir benar. Enggak, maksudnya lu apa nih? Ya, lu berdua, karena lu berdua adalah bintang tamu gua. Di sini gua cuma host doang, gua nggak ikutan guys, oke? Jadi langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Teka-teki pertama. Pada suatu ketika ada suatu kasus pembunuhan di sebuah keluarga guys. Korbannya adalah Cikal. Dia tewas karena ada yang sengaja menikam bagian punggungnya. Ibunya menemukannya di ruang tamu dengan darah yang cukup banyak. Karena panik, ibunya pun langsung memanggil seorang polisi dan polisi datang dan langsung mengidentifikasi tempat kejadian. Setelah mendapatkan informasi, Pak Polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumah Cikal. Yang pertama ada Tengku. Dia bilang, aku seharian ini tidak ada di rumah Pak, karena aku bekerja di pabrik shift 2 dan pas banget saat aku pulang ke rumah, aku melihat ada mobil polisi yang terparkir di depan. Dan ternyata adikku Cikal telah tewas. Dan soal pembunuhan ini aku nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada ayahnya guys. Ia berkata, saat kejadian berlangsung aku lagi keluar rumah membeli gas karena gas di rumahku habis dan istriku mau masak. Tapi saat sampai warung aku malah ditelepon kalau anakku Cikal telah tewas di ruang tamu. Aku pun langsung bergegas pulang ke rumah. Dan soal pembunuhan ini saya juga nggak tahu apa-apa. Dan yang ketiga ada Mbak Sri guys. Dia bilang, waktu kejadian saya lagi ada di dapur lagi menyiapkan kue buat acara pesta ulang tahun Cikal yang diadakan besok. Tapi saat saya pengen ke toilet, saya kaget banget karena melihat Cikal telah tewas di ruang tamu. Soal pembunuhan ini saya pun gak tahu apa-apa. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kalian kira-kira siapakah yang telah membunuh Cikal? Aku kasih kamu waktu 5 detik untuk cari pembunuhnya. Oke, siapa pembunuhnya? Tuh yang biru, yang baju biru yang ibu-ibu. Ya. Bu Sri ya? Siapa tadi namanya? Nggak tahu, Inem kayaknya. Sebut Dah, aja pokoknya itu dah. Tuh ada apa putih-putih itu. Kan tadi dia dibunuh pakai apa sih namanya tadi? Ya kan? Iya, dicekam pakai beras. Ya, terus Tuh ada berasnya di bajunya. kalau lu Pet? Kalau gua sih pendapat gua berbeda dari dia. Ya, Soalnya kan kata dia kan dia nemunya di kamar mandi ya. Terus tiba-tiba kata dia ada di ruang tamu kejadian pembunuhnya. Nah itu masih bisa tiba-tiba kayak gitu pas percakapan. Aduh sama kan gitu juga. Nah, jadi intinya pembunuhnya siapa? Nah Yang itu. ibu-ibu. Yang ibu, oke. Kita lihat. Gimana? Udah tahu belum siapa yang telah membunuh Cikal? Kalau kalian teliti, di tubuhnya Cikal banyak sekali noda tepung yang sama banget kayak di tubuhnya Mbak Sri. Jadi udah pasti kalau Mbak yang telah membunuh si Cikal ya. Gimana? Siapa aja nih yang langsung jawab benar di teka-teki pertama? Wah, keren banget. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Udah tadi. Teka-teki kedua. Ya, yang kedua. Pada suatu ketika ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu kantor yang ada di tengah kota. Korbannya adalah Rafli dan dia tewas karena ada luka memar di sekujur tubuhnya. Salah satu rekan kerjanya Farhan menemukannya telah tewas di ruang meeting sendirian dengan darah yang cukup banyak. Karena panik, Farhan langsung menghubungi seorang detektif untuk mencari clue pada kasus ini. Pak detektif datang dan langsung mencari clue yang ada di tubuhnya Rafli. Setelah mendapat clue, detektif langsung mengumpulkan beberapa rekan kerjanya. Yang pertama ada Sandi. Dia bilang, jujur aku kaget banget pas dengar kalau Rafli telah tewas di ruang meeting. Setauku sebelumnya ada yang masuk ke ruang meeting itu, tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Soalnya kacamataku baru aja rusak dan pandanganku sekarang sedikit buram. Yang kedua ada Fitri.
Dia bilang, aku seharian ini ada di mejaku karena banyak banget kerjaan yang aku harus selesaikan. Pas aku mau ngambil air di dispenser, tiba-tiba aja heboh ada Rafli yang gak sadarkan diri. Dari situ aku langsung menghubungi ambulan dan seorang detektif. Dan yang terakhir ada Rodi. Dia bilang, aku ada di pos jaga bawah karena hari ini aku kebagian untuk jaga lobi. Saat aku mau ke lantai 13 untuk membawakan dokumen ke kepala kantor, aku malah melihat ramai orang di ruang meeting dan panik berusaha mencari bantuan. Tapi kalau menurut kalian, siapakah nih kira-kira pembunuhnya? Langsung aja dijawab dari sekarang. Sekali doang sayangnya. Panjang banget cuy. Aturan kali ya. Mana gampang, Cok. Ini gampang, Cok. Bentar, dari Pedi. Ini apa? Tebak aja ya. Iya, langsung aja. Alasannya juga lah. Anjir, alasannya Gak juga. apa-apa, Cuk. Gua kagak tahu anjir. Sebenarnya udah kelihatan Panjang. aja. Enggak. Gue dulu dah. Enggak, taruh Pedi dulu. Ayo, Pet, dari lu. Apa alasannya? Gua yang itu dah, yang baju yang biru tuh. Yang mana? Perempuan yang ini cowok. Iya, kenapa emang? Gua kagak tahu tadi itu dia ngomong apaan. Yang jelas gua pilih dia. Lu kayak pemilihan tuh gak ada alasannya, anjir. Dia lagi kagak bisa ngulang. Oke. Yang baju biru. Lanjut. Bonyok dia harus berantem kayaknya. Udah, lu banyak doang. Iya. Bonyok. Udah. Ya, udah gak apa-apa. Dua-duanya baju biru ya. Gua nggak kelihatan dari bang. Kita lihat. Itu di mukanya ada merah-merah ya soalnya. Iya itu dikejar warga yang dia bonyok. Enggak. Jawabannya tuh soalnya di korbannya ada Iya. Gimana? Udah ketemu siapa yang telah membunuh Rafli? Kalau kamu teliti dari awal pasti tahu jawabannya. Coba aja lihat, di dekat tubuhnya Rafli ada patahan kacamata yang mirip banget dengan kacamatanya Sandi. Dan Sandi juga aku lihat mukanya sedikit memar ya. Jadi udah pasti kalau dia pembunuhnya. Hayo, siapa aja nih yang benar? Lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Oke, ketiga. Pada suatu hari, Pak Polisi lagi patroli ke suatu perumahan di daerah Kebayoran. Saat lagi memeriksa perumahan, tiba-tiba aja Pak Polisi melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka dan ternyata di dalamnya ada seorang pria yang telah tewas tidak bernyawa. Dia tewas karena ada luka tusuk di daerah perutnya, guys. Polisi langsung memanggil ambulans dan membawa pria itu, dan untuk mencari pembunuhnya, Pak Polisi bertanya ke tetangga yang dekat dengan rumahnya. Yang pertama ada Sally. Dia bilang, aku seharian ini ada di rumahku karena lagi menyiapkan acara untuk pesta ulang tahun kakakku yang ke-17 tahun. Aku sepanjang hari ini membuat adonan kue, memasak, dan mendekor rumahku. Dan soal pria di sebelah rumahku, aku nggak tahu sama sekali. Bahkan aku nggak kenal siapa dia, karena dia baru menempati rumahnya 1 minggu yang lalu. Yang kedua ada Pak Kiki, guys. Dia bilang, aku lagi menanam benih tanaman di belakang rumahku dan memberi pakan ayam-ayamku. Aku ini seorang peternak, dan rumahku memang berseberangan dengan pria itu. Tapi aku nggak begitu kenal dengannya karena aku sibuk menanam benih dan aku juga kurang suka bergaul. Yang ketiga ada Abdul. Dia bilang, aku lagi menservis mobilku yang lagi rusak. Aku mengganti oli, radiator, dan ban di mobilku. Aku mengerjakannya sendirian, jadi udah pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Dan belum selesai sampai sekarang, dan aku nggak tahu kalau ada yang pria yang berada di samping rumahku itu telah tewas. Aku baru tahu kabarnya dari istriku yang lagi menyiram tanaman di luar. Kalau kalian lihat dari kesaksian 3 orang tadi, menurut kamu siapa nih pelakunya? Langsung aja aku kasih kamu waktu 5 detik. Lo tahu gak? Menurutku sih yang pria itu. Yang mana? Ini yang pakai ini jas. Bukan yang kakek-kakek, bukan. Bukan, itu yang pria itu. Ya, kenapa? Itu karena kan dia lagi servis mobil ya. Ah, Tapi dia bilang dia taunya dari istri yang di luar. Ya, taunya dari istrinya yang sedang di luar. Kan dia juga di luar. Dia nggak lihat apa begitu. Cuman Enggak, gua nggak tahu. itu dia istrinya di tanaman di luar rumahnya, bukan di luar. Tapi kan dia Iya. juga di luar. ya intinya dapat kabar dari istrinya. Iya. Ya, oke, lu, Mas. Pokoknya Tahu begitu gua. deh. Ayo. Ini kalau salah dua-duanya nyoret. Belum, benar nggak? Nggak ada jawaban. Enggak tahu gua. Jawab Berarti kali kalau aja salah asal ini- nggak ada jawaban ya. Iya, coba nggak salah tebak apa? Ceritain keburu play ini. Yang ini dah. Yang Cewek. mana? Iya, tadi alasannya dia gimana dah gue lupa. Iya kan lu. Yang cewek lagi mendekor rumah buat ulang tahun. Oh iya, kakaknya. ulang tahun kakak yang ke-17 Iya. ya. Ya udah. Betul. Oke, kita play. Selamat. Gue salah nih anjir, gila. Gue
Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Abdul guys. Kalau kalian dengar, dia bilang dia mengservis mobilnya sendirian. Tapi bajunya sama sekali nggak kotor tuh. Harusnya kalau ngeservis mobil ada badan yang kotor ya. Mungkin karena panik dia terpaksa berbohong deh. Kamu jawabannya salah atau benar? Buat yang masih salah. Pedi. Selamat untuk Pedi, silakan mencoba. Ayo. Satu jari aja dulu. Satu jari. Iya, kita lihat. Ayo sekarang untuk kamera bisa. Tenang. Ini kalau masalah ada 5 pertanyaan, jadi sisa 2 pertanyaan lagi. Bisa kok bisa. 3 menit lagi. Iya. Tetap semangat ya. Bisa. Ya, Teka-teki keempat. Pada saat hujan tiba di suatu kota, ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu keluarga. Korbannya adalah Hussein dan dia tewas karena ada luka tusuk di punggungnya. Ibunya menemukan ia di kamar tidurnya dengan darah yang berceceran di lantai. Ibunya pun langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh anaknya. Detektif datang dan menanyakan sesuatu ke ibunya Hussein. Dia bilang, "Apa yang sebelumnya Hussein lakukan, Bu?" Ibunya berkata, "Seharian ini Hussein gak keluar dari kamarnya. Padahal biasanya dia selalu berisik di kamarnya sambil main game online. Saat aku lagi mengantarkan makan siang ke kamarnya, aku malah melihat Hussein tergeletak di lantai." Pak detektif langsung mengumpulkan beberapa orang yang diduga pelaku dari pembunuhan ini. Yang pertama ada Bagas. Dia bilang, "Aku merupakan kakaknya Hussein dan seharian ini aku lagi mengerjakan skripsiku di kamar. Aku keluar kamar cuma untuk ngambil minum di kulkas bawah. Tapi saat aku ingin naik ke atas lagi, aku malah melihat ibu menangis di kamarnya." Yang kedua ada Rifda. Dia juga merupakan kakaknya Hussein. Dia berkata, "Aku sayang banget sama Hussein. Dia orangnya baik, pintar, dan penurut. Aku sedih banget pas tahu kalau dia tewas karena ada yang membunuhnya." Dan yang terakhir ada Pak Yusuf. Dia merupakan tukang kebun di rumahnya Hussein. Dia bilang, "Aku baru aja menjemur pakaian basah di luar. Dan setelah selesai, aku langsung pergi ke dapur. Dan saat itu juga aku mendengar teriakan majikanku minta tolong di kamarnya Hussein." Kira-kira menurut kalian siapakah yang telah berbohong dan mencurigakan dari ketiga orang tadi? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Nah, Yang kakek-kakek. Ya, Kan, masa dia menjemur pakaian? Ini lagi hujan tadi katanya. Kan tadi lagi hujan. Ya, oke, kunci ya. Masuk akal. Lu, Pet, siapa? gue juga deh kakek-kakek. Oke. Enggak. Dia tapi katanya dia kan lagi jemur di luar ya. Tapi kan dia katanya ini tukang apa sih? Kebun, iya. Oke. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Pak Yusuf guys. Karena kalau kamu dengar dari penjelasannya, dia bilang kalau baru aja menjemur baju di luar. Aneh banget, padahal kan lagi hujan-hujan gini. Mungkin karena dia panik, dia jadi berbohong deh. Hayo, kalian jawabannya apa nih? Kasih tahu kita di kolom komentar. Ya benar Mas Rin. Alasannya juga tepat, Cok. Iya. Tapi keluar enggak anjir. Ayo, silakan menghadap kamera. Gue sih mau bahas banyak. Terkomek. Oke guys, jadi videonya udah selesai. Cuma karena ini seri, kita bakal memutar video lain yang beda. Cuma satu pertanyaan saja. Oke. Pertama, Pertanyaan terakhir ya. pada musim salju tiba, ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Bedu dan dia tewas karena ada luka yang cukup serius di bagian punggungnya. Ibunya menemukannya di kamar dan langsung memanggil polisi. Pak polisi datang dan bertanya, "Apa yang sebelumnya terjadi, Bu?" Ibunya berkata, "Ini Pak, anak saya tiba-tiba aja tewas di kamarnya. Saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan sebelumnya saya ada di dapur lagi sibuk memasak. Dan saat masuk ke kamar untuk nganterin makanan, tiba-tiba aja Bedu telah tewas tidak bernyawa." Karena merasa ada yang janggal, Pak polisi langsung mencari clue dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumah Bedu. Yang pertama ada Iwan. Dia berkata, "Seharian ini aku ada di kamar karena cuaca yang sangat dingin. Jadi aku nggak berani keluar rumah, Pak. Aku di kamar mengerjakan pekerjaan kantor dan meeting aja. Saat aku mau ke bawah untuk ngambil minum, aku pun kaget karena Bedu udah tewas tidak bernyawa." Yang kedua ada Dini. Ia bilang,
Aku seharian ini ada di luar rumah karena aku main baseball sama temen-temen Pak. Pas udah sampai rumah, tiba-tiba aja ada mobil polisi dan ibuku udah menangis histeris. Dan ternyata aku baru tahu kalau adikku Bedu telah tewas di kamarnya. Dan yang terakhir ada Okta. Dia bilang, pas kejadian aku ada di kamar mandi Pak. Pas aku mau jalan ke arah kamarku, aku kaget karena Bedu adikku yang paling bungsu telah tewas di kamar. Jujur aku sedih banget dan semoga pelakunya cepat ketemu Pak. Sangat mencurigakan ya. Kalau menurut kalian, kira-kira siapakah yang telah membunuh Bedu? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Ya, bentar. Baseball yang mana sih baseball? Gamenya kayak gimana? Baseball yang gitu. Siapa dulu yang mau jawab? Dulu dah. Ya udah. Boleh ya, enggak apa-apa. silakan. Masa musim salju main baseball gitu ya kan? Terus bawa kayu lagi. Emang mukul-mukulnya pakai apa? Pakai kayu sih. Ya udah pokoknya masa main baseball pas lagi salju. Oke, enggak apa-apa. Ayo, Wet, apa, Wet? Berbeda kali gue ya. Gue yang Iya. ini dah. Alasannya nggak ingin dia. Yang kanan. Iya, yang ini nih. Iya. Alasannya? Ya dia nggak punya alasan apapun, dia cuman cepet ketemu pelakunya gitu aja. Oh ya, oke. Oke, kita lihat guys, ini pertanyaan terakhir nih. Iya, ini yang beda sama Oke, ini. kita lihat ya. Ah, Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Dini guys. Karena kalau kamu dengar penjelasannya pas tadi diinterogasi polisi, dia bilang kalau dia baru aja pulang main baseball. Masa iya dia bisa main baseball? tidak kelihatan bego dia Enggak, tapi marah. gue pikir juga yang sebelah kanan, soalnya dibilang cuma tiba-tiba Iya. lewat, karena polisinya bilang kan yang pertama melihat anak yang si itu yang meninggal kan ibunya ya. Iya. Ya udah, Pet. Dah. Memang dari ekspresi marah itu tadi. Udah, tuh lihat kamera tuh. Gocap, gocap, gocap. Silakan. Selamat Anda mendapatkan Gocap. gocap 50.000 rupiah. Selamat. Kasih selamat dong. Iya, fair. Iya. Selamat. 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 Oke guys, jadi ini aja keseruan kita. Kalau kalian suka dengan konten ini, silakan komen di bawah ya. Iya, lu mah demennya ada maaf ya. Silakan komen di bawah untuk lanjut ke part 2, ntar kita akan mencari video-video baru lagi. Dan thank you banget untuk tips pintar, semoga nggak kena copyright ya. Iya, gara-gara kita ngambil video. Iya, semoga tidak kena copyright. Oke guys, stop up. Oke guys, jadi sekian aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. And bye-bye. Dah, Mas, balikin duitnya. Hah? Kan ini buat gua tadi. Ya kan, itu kan ini doang, konten doang, konten settingan. Ya, makasih. Ya. Emang Susah gua jawab kan.